yang saya gunakan di dalam kelas, tetapi juga membuka pandangan saya terhadap kebutuhan serta keberagaman peserta didik dalam konteks pembelajaran. Tentunya setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Kemudian mereka juga memiliki keberagaman yang satu sama lain yang berbeda-beda juga. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks calon guru? Tidak ada pengalaman yang tidak menarik dan tidak berguna bagi saya. Hal ini dikarenakan semua topik dan pengalaman belajar yang saya rasakan dan lakukan pada pembelajaran prinsip pengajaran dan asesmen 2 memiliki ciri khas masing-masing. Begitupun dengan manfaat yang didapatkan dari mempelajari topik-topik tersebut. Topik-topiknya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama ada asesmen awal, kemudian ada kita mempelajari tentang pendekatan TRL dan pendekatan selanjutnya. Nah, refleksi pengalaman belajar. Refleksi pengalaman belajar yaitu melingkupi ada topik 1 yaitu pemahaman peserta didik. Pemahaman peserta didik itu melingkupi ada prinsip understanding by design atau yang disingkat dengan UBD. Kemudian ada karakteristik peserta didik dan pendekatan pembelajaran. Tentunya ketiga itu sangat berkaitan atau sangat kita gunakan dalam membuat modul ajar atau rancangan pembelajaran yang akan kita terapkan di dalam kelas. Yang kedua, ada topik kedua yaitu Teaching at the Rank Level atau TARL. Pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Dengan kita mengenali pendekatan TLPL, kita dapat mengetahui apa kebutuhan peserta didik sehingga mereka itu mampu mencapai capaian pembelajaran. Yang ketiga, ada culturally responsive teaching atau disingkat CRT yang sudah saya bahas, yaitu di mana pendekatan CRT ini menyusun pembelajaran yang terintegrasi dengan budaya lingkungan peserta didik mereka tinggal. Pada mata kuliah ini saya tertarik dengan pendekatan CRT. Dengan pembelajaran berbasis budaya yang dapat mengarahkan peserta didik untuk mengenal budaya lingkungan lewat materi yang sudah mereka pelajari. Tentunya dengan pendekatan ini, peserta didik itu mengetahui dengan kebudayaan yang ada di daerah. Dan kebudayaan misalnya mereka tinggal di Banyumas, mereka akan mengetahui tentang cerita-cerita yang ada di Banyumas, kemudian dengan mereka dengan bisa mengetahui makanan-makanan khas Banyumas yang kita kaitkan dengan materi yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Next, mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa hal-hal yang tadi terjadi? Pendekatan CRT sangat menarik bagi saya karena dalam pembelajaran berbasis budaya, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran dengan budayanya. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap budaya di sekitarnya dan meningkatkan sikap toleransi antara peserta didik dan saling menghargai budayanya. Di mana pendekatan CRT ini menumbuhkan rasa sikap toleransi dan saling menghormati terhadap budaya-budaya yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Zaman sekarang mereka tuh kurang suka ya, atau mereka tuh kurang memahami tentang budaya-budaya yang ada di lingkungan mereka tempat tinggal. Mereka tuh sekarang lebih suka tentang K-pop ya, atau BTS. Kalian pasti sampai dewasa ini ada yang masih suka dengan K-pop? Ada, masih suka dengan K-pop ya, atau idola-idola Korea ya, Mbak Tica? Ya. Idolanya siapa Mbak Tica? Saya idolanya BTS. Saya. BTS berapa anggota ya? 7 ya? Iya. Cowok semua? Iya, cowok. Paling suka siapa? Paling suka sama RM. Oke, RM pinter ya dia. Iya. Dan sangat Jenius. Oke, selanjutnya. Analisa
artefak pembelajaran. Artefak ini adalah link di artefaknya ya. Artefak ini saya pilih karena mendukung sebagian besar hasil pembelajaran mata kuliah prinsip pengajaran asesmen 2. Semua artefak tersebut mendukung hasil referensi saya karena memberikan pemahaman menggunakan pendekatan CFT dalam pembelajaran serta cara dalam menyusun rancangan pembelajaran dengan mengintegrasikan unsur budaya di dalamnya. Next. Rumusan hasil refleksi. Perubahan yang akan saya lakukan yaitu melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik peserta didik sebelum membuat rancangan pembelajaran dan menyesuaikan kebutuhan pembelajaran. Sebelum saya menerapkan atau memberikan materi, saya akan memberikan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini membuat guru itu membantu guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang akan diajarkan, dan disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian dengan menerapkan pendekatan CRT, mengajak peserta didik untuk mengaitkan materi yang dipelajari dengan kebudayaan yang ada di sekitar lingkungan peserta didik tinggal. Yang kedua, memberikan kesempatan berpendapat dan aktif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis budaya dapat mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai satu sama lain, sehingga mengurangi terjadinya perundungan dalam kelas atau lingkungan sekolah. Pembelajaran berbasis budaya akan memperkaya pemahaman peserta didik mengenai budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya. Silakan ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Kristiani Rum. Saya ingin bertanya bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan pendekatan CRT. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Safira. Bagaimana saya dapat mengembangkan pendekatan CRT? Nah, pendekatan CRT ini membantu siswa dapat memahami kebudayaan yang ada di sekitarnya. Nah, pendekatan ini tentunya ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yaitu pertama,